Halo semuanya, di video ini aku mau coba berbagi tentang perlengkapan MPASI. Apa aja ya kira-kira? Yuk lihat videonya, semoga bermanfaat. 1. Untuk menyiapkan bahan makanan. Oke, dimulai dari untuk persiapan bahan makanannya. Di sini ada telenan. Telenannya ada satu. Rencananya aku mau bolak-balik aja. Misalnya sisi atas ini buat daging, yang sisi belakangnya itu buat buah, sayur atau tempe tahu dan nabati lainnya. Nah, pisau sendiri ada dua. Ini satu pisau kecil buat sayur dan buah, sama pisau besarnya ini untuk daging-dagingan atau hewan lainnya. Ini ada sendok takar yang bikin lebih mudah kalau misalnya mau nakar sesuatu, karena di sini udah ada takarannya gitu, mililiter sama gram. Jadi kalau mau niuk tepung atau mau nakar air, garam, gula, walaupun belum pakai sini gampang banget. Next, setelah semua bahan makanannya udah dicuci bersih dan ready, kita move ke proses memasak. Aku ada siapin 2 jenis di sini. Apa aja? Yuk kita lihat. Nah, di sini aku nyiapin panci yang fungsinya nggak cuma bisa buat merebus, tapi juga sekalian buat steam atau kukus. Bahannya ini dari stainless, karena ternyata bahan yang dari stainless itu lebih baik untuk memproses makanan. Ya, sama kalau misalnya makanan yang dikukus atau di steam itu lebih baik daripada direbus, karena nutrisinya nanti lebih terjaga daripada direbus. Kalau direbus itu dia katanya akan larut bersama air nutrisinya, jadi ada yang kebuang gitu. Ini ada yang namanya slow cooker. Sebenarnya aku nggak punya rencana pakai slow cooker, tapi karena aku punya dapat hadiah dan setelah aku review ternyata manfaatnya bagus banget dan lebih mempermudah juga. Jadi semua semua bahan makanan tuh tinggal taruh di sini, colokin ke listrik, tunggu 3-4 jam terus jadi gitu. Di sini juga ada takaran mililiter atau gram, mililiter doang. Nah, ini buat slow cooker. Terus di sini aku nyiapin semuanya khusus aja, pokoknya buat numis, nggak boleh dicampur-campur. Ada jepitan, sendok, sama sumpit buat niuk masakan. Nah, setelah tadi bahan makanannya udah mateng via steamer atau slow cooker, ternyata emang belum bisa ready dan langsung dikasih ke baby, karena kita butuh mengolah dan memproses makanannya itu buat jadi lumat dulu buat babynya, karena dia butuh tekstur yang lembut. Nah, di sini ada food processor. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini dia buat food processor buat ngelumatin makanannya yang manual. Nah, ibu-ibu bisa pilih pakai saringan aja. Nanti makanannya dilembek-lembekin di sini, terus bagian belakangnya yang diambil itu udah lumat banget. Selain saringan, aku juga beli yang modelnya compact kayak gini. Di sini udah ada saringan dan segala macamnya. Sebenarnya aku nggak ngerencanain pakai ini, tapi aku pikir mungkin aku akan travel, jadi lebih mudah aja dibawa-bawa. Nah, setelah di unboxing apa aja isinya, di sini udah ada sendok buat ngelumatin makanannya sama sendok makannya, tapi ini menurut aku terlalu gede sih dan bahannya juga terlalu kasar. Terus di sini ada saringan, ada parutan buat peras jeruk, terus ada juga tutup dan ini mangkoknya. Jadi makanannya nanti disaring di sini, tinggal bisa langsung kasih ke babynya, atau bisa dipindahin ke mangkok juga kalau jumlahnya terlalu banyak. Jadi praktis kan bawanya kemana-mana. And ini mereknya yang lain banyak banget dan yang mahal banyak banget, tapi aku pilih yang ekonomis aja karena jarang dipakai juga, dan ini juga udah BPA free, jadi it's okay. Nah, selain yang manual, kita move ke yang mesin. Aku sendiri bakal condong pakai yang ini karena lebih praktis aja, tinggal ngeblend, kalau kurang lumat tinggal kasih air, jadi deh. Ini juga khusus buat numis aja biar nggak kecampur sama makanan lain atau yang pedes-pedes. Oke, next, setelah tadi makanannya udah jadi, udah siap buat dikasih, kita move ke peralatan makannya. Ada apa aja? Yuk kita lihat satu-satu. Nah, untuk mangkok makannya aku pilih merek Baby Safe karena bahannya dari stainless. Di sini juga udah ada sendoknya, tapi kayaknya belum bakal kepake karena pasti kegedean. Dan udah ada tutupnya juga, jadi kalau misalnya belum mau dimakan bisa disimpan jadi kayak gini. Dan ini fungsinya bagus banget, dia insulated gitu. Kalau misalnya makanan dari kulkas gak perlu repot-repot buat ngangetin, karena bisa langsung masukin air hangat ke sini
Nah, tunggu beberapa saat, nanti makanannya bakal anget. Jadi praktis banget kan buat ngangetin makanannya langsung, dan ini kapasitasnya itu 450 ml. Karena nanti bakal bikin makanannya itu sekali aja dalam sehari, jadi nanti sisa makanannya bakal ditaruh di food container. Di sini aku akhirnya pilih produk IQ Baby karena harganya ekonomis, nggak kayak Mother's Corn yang harganya selangit itu. Ini produknya bagus banget, aku sukanya karena ada ini, udah bisa ada takarannya, dan juga bisa dikasih nama kayak gini. Dan ini satu box itu udah isinya ada 3, dan bisa buat microwave, buat langsung dicemplungin ke air hangat juga udah aman. Setelah wadah makanan, kita move ke sendok. Aku akhirnya pilih produk Pigeon karena di sini udah ada 2 ukuran gitu, dan ada garpunya yang bikin lucu, walaupun aku nggak tahu ini bakal kepake apa belum. Dan yang pastinya ini harganya ekonomis juga. Nah, buat minumnya aku pilih gelas atau cangkir dari merek Pigeon karena ini udah lengkap, ada 4-in-1 gitu. Setelah aku browsing, aku akhirnya memutuskan gelas ini karena di sini dia udah lengkap banget. Ada step 1 sampai step 4, di mana cuma ada 1 cup. Tapi tutup mulutnya itu ada 4 step, mulai dari usia 3 bulan sampai 8 bulan. Di sini ada penjelasannya nih. Yang paling atas itu kayak dot buat 3 bulan ke atas, terus 5 bulan, 8 bulan, sampai 8 bulan plus. Jadi bakal kepakainya menurut aku bakal lama. Nah, nulis langsung bakal aku kasih yang 5 bulan ke atas aja. Dia juga dari awal nggak ngedot, jadi aku rasa ini lebih cocok buat dia. Ini lembut gini, terus udah ada tutupnya. Dan buat Nui sendiri aku siapin sliber, ini bahannya plastik ya. Aku pilih yang plastik ini karena ringan, yang kalau silikon tuh kayak berat gitu. Dan ini gampang buat dicuci dan dibersihin, jadi cepat kering. Selain sliber yang plastik, aku juga nyiapin yang kain gini aja, atau nanti bisa pakai bekas popoknya numis, karena mungkin ini lebih deket ke dagu gitu. Kayaknya lebih nyerap ya kalau misalnya ada air tumpah dari mulutnya dibanding yang tadi. Nah, selain sliber, untuk nulis sendiri ada chair. Ini opsi aja sih. Nui sendiri belum bakal pakai karena masih 6 bulan ini dia belum bisa duduk tegak sendiri, jadi dia mungkin akan di stroller dulu. Ini juga ada beberapa bahan makanan Nui yang aku stok, kayak Evo, terus salted butter, grains, sama aku juga nyiapin bubur fortifikasi, mau aku icipin ke Nuis, mungkin dia suka. Jadi kalau aku jalan-jalan atau aku lagi males masak, bisa kasih bubur fortifikasi yang manfaatnya juga bagus ternyata buat bayi. Ini buat tambahan aja, aku nyimpen botol kaca gini sama yang gede juga, persiapan aja kalau misalnya aku bikin kaldu sendiri buat nyimpen kaldu. And last but not least, jangan lupa siapin sabun cuci sama sponsnya juga yang khusus buat baby supaya nggak kecampur sama yang di rumah ya. Oh ya, jangan lupa siapin menu MPASI-nya ya buat kebutuhan beberapa hari. Dan siapin menu alternatif juga, karena Nui sendiri dia mulai dari menu 4 bintang, tapi di hari ke-8 dia ketahuan punya alergi sama ikan kembung. Itu dia videonya, semoga bermanfaat. Thank you.